wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membuat sebuah tutorial karena banyak sekali dari teman-teman yang menonton video saya sebelumnya itu meminta file AYA. Oke, karena mungkin dari teman-teman pengen tahu gimana cara membuatnya, maka saya akan berikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat aplikasi ojek online. Nah, di sini ada beberapa screen yang akan saya jelaskan. Ada screen cek nomor order, data pesanan, map, proses kirim, screen 1 atau screen default, kemudian ada form, login, dan juga progres pengiriman, dan terakhir ada transport. Nah, pada screen awal ini atau screen 1 ini saya memberikan sebuah animasi menggunakan Lotus, kemudian ada tambahan, itu ada vertical scroll regiment. Nah, sebenarnya ini adalah screen awal atau home yang saya duplikat pada bagian home. Berarti pada bagian data pesanan. Cek nomor order. Oke. Kembali lagi pada screen 1. Di sini saya menggunakan beberapa elemen. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan clock timer atau waktu. Ini terjadi karena terjadi bug. Jadi ada beberapa blok yang tiba-tiba muncul seperti ini. Tinggal hapus. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, lama. Oke, pada bagian ini, jadi ketika global nomor itu sama dengan 0, jadi ini kan pada clock timer ini kita membuat sebuah variabel nomor sama dengan 0. Kemudian jika nomor sama dengan 0, maka kita akan menyeting global nomornya sama dengan 1, dan seterusnya sampai pada global nomor pada nomor 2. Kemudian nanti kita akan menyeting clock timer enable-nya menjadi false. Kemudian di sini kita ketika si user sudah login, dan jika user dengan level admin, maka nanti halamannya akan diarahkan pada halaman form. Kemudian jika usernya itu levelnya transporter, maka akan diarahkan pada halaman transport. Atau jika tidak keduanya, maka kita akan mengarahkan pada halaman cek nomor order. Oke, kita akan lanjut pada bagian cek nomor order. Pada bagian cek nomor order sendiri ada beberapa blok di sini. Yang pertama itu saya menggunakan blok, ada image, ada card view, kemudian ada web 1. Nah, di sini link ini didapatkan pada spreadsheet yang kita buat. Dan untuk mengquery-nya, kita tinggal memasukkan query select E, di mana E memiliki konten pada text box 1 atau text box isian. Kemudian ketika diklik, image 2-nya diklik, atau bisa dikatakan sebagai button ini, ketika diklik, maka kita akan mengecek nomor order yang kita ketikkan pada text box 1. Nah, dan ini untuk tampilannya kita menggunakan beberapa komponen animasi. Kemudian di sini juga ada layout horizontal, kemudian di tambahannya itu ada image dan juga label untuk login. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian text box 1. Pada text box 1 nanti ketika dimasukkan nomor resi atau nomor order, kemudian nanti akan diproses pada setting web 1 URL menggunakan link ini, link spreadsheet ini. Nah,
Nanti kita akan mengquery. Pada saat mengquery, kita memanggil web 1 URL encode text, yaitu select kolom E, dimana kontennya sama dengan textbox 1 atau textbox isian. Kemudian ketika kita mendapatkan teks pada web 1 ini, kemudian nanti kita akan mengubah variabel name ini, variabel name, atau bisa diganti dengan variabel data tersebut menjadi tabel CSV ini. Kemudian jika respon kontennya itu kosong, maka kita akan menampilkan pesan bahwa nomor order tidak terdeteksi. Namun jika nomor ordernya, respon kontennya ada, maka kita akan menghapus list pada global name pada indeks 1. Kemudian kita akan menghitung panjang dari list tersebut. Jika sama dengan 1, maka kita akan membuka proses pengiriman, kemudian dengan membawa nilai dari textbox 1 yang kita inputkan tadi. Jadi ketika nanti pindah ke screen progres pengiriman, nanti akan membawa teks atau isian pada textbox 1. Kemudian jika panjang dari global name-nya itu lebih atau kurang dari 1, maka akan menampilkan pesan bahwa nomor order tidak terdeteksi. Oke, seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang bingung cara membuatnya, jadi ketika teman-teman membuat sebuah link spreadsheet, nanti teman-teman tinggal menambahkan nomor ID, kemudian tambahannya itu ada GIF, ini tambahan ini GIF, GVIZ, kemudian TXT, tanda tanya, TXT, kemudian out, CSV, dan sheet. Nah, sheetnya itu apa? Nama sheetnya misalkan customer, maka teman-teman ketikkan customer, kemudian tag-nya itu query-nya, ini sama dengan query-nya itu apa, tabel yang ingin teman-teman query atau teman-teman seleksi itu tabel apa, untuk menampilkan, untuk mendapatkan kesamaan atau kecocokan pada tabel tersebut. Nah, nanti ketika sudah dapatkan, teman-teman tinggal mengubah ID-nya atau tinggal menyeleksi di sini. Nanti teman-teman tinggal mengubah ID-nya, kemudian tinggal menambahkan yang tadi saya sebutkan, G VIZ, kemudian TXT garis tanda tanya, kemudian TXT out CSV. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan seluruh tabel CSV, namun nanti diseleksi dengan mengquery sesuai dengan kolom yang ingin diquerykan, yang ingin dipilih. Misalkan kolom E, dimana konten E-nya itu sama dengan textbox 1. Oke, jika teman-teman bingung, maka nanti saya bukakan. Oke, ini dulu. Nanti kemudian kita akan mencoba untuk mendapatkan respon dari web satunya itu, respon dari konten ini. Jadi nanti kan misalkan diklik image-nya, nanti akan muncul seluruh query, seluruh data sesuai dengan query yang kita inginkan. Namun dengan seleksinya itu sama dengan kontennya itu sesuai dengan textbox 1. Misalkan di sini itu nanti nomor ordernya itu X123, nanti yang muncul pada data itu, data CSV-nya itu, CSV-nya itu nanti sesuai dengan query ini, sesuai dengan textbox 1 ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada progres pengiriman. Nah, pada progres pengiriman tersebut nanti kita akan lihat terlebih dahulu. Oke, di sini pada progres pengiriman kita menggunakan beberapa komponen layout dan juga di sini ada komponen yaitu state progress bar. Nah, nanti kita akan melihat
progres dari proses pengiriman ini, dan yang bisa mengatur progresnya sampai mana itu pada halaman admin. Oke, pada halaman ini kita menggunakan beberapa komponen. Itu di sini ada teks, ada label, kemudian di sini ada gambar dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada list dari progres pengiriman atau deskripsi atau detail dari progres pengiriman. Nah, teman-teman bisa sesuaikan, bisa dengan desain sendiri, atau bisa mengkombinasikan dengan imajinasi teman-teman sendiri. Kemudian di sini kita menggunakan beberapa fungsi. Jadi di sini ada beberapa fungsi. Ada web 1 URL-nya itu di sini itu jadi ketika dari screen cek nomor order itu membawa nilai dari teks 1, kemudian nanti akan ditangkap menggunakan get start value. Nah, dan nanti pada get start value itu kita akan membuka atau memilih kolom sesuai dengan slide ini. Nah, misalkan ini berarti kita akan memilih atau menampilkan kolom A, B, C, D sampai dengan J, di mana konten E-nya itu sama dengan dari get start value. Di sini tuh ada looping data atau menampilkan data yang akan ditampilkan sesuai dengan nomor order atau sesuai dengan teks pos 1. Nah, ketika sudah menampilkan data atau looping data, nanti kita lihat pada looping data. Oke, kita coba cari looping data. Nah, di sini saya masih menggunakan beberapa metode manual atau metode secara rumit sesuai dengan prosedur. Sini jadi pada bagian ini ketika kita melihat inisialis pada looping data, jadi ketika nanti mendapatkan looping data itu nanti kita akan lihat dulu. Oke.